Ya, oke, halo, senang berjumpa kembali bersama dengan Anda sekalian, dimanapun Anda berada. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semuanya. Oke, baik, pada kesempatan malam ini ya, jadi saya akan melanjutkan materi saya mengenai bagaimana cara proses penganimasian sebuah mobil ya. Jadi kalau kemarin kita sudah melihat proses penganimasian yang namanya orang dengan menggunakan Masmove. Nah, kemarin saya ada mengutarakan bahwasannya Masmove ini efektif digunakan di dalam proses penganimasian yang namanya sebuah kendaraan atau mobil. Dalam hal ini adalah kecepatannya, speednya. Nah, jadi kalau misalnya kemarin saya ada mengutarakan dalam penganimasian karakter atau orang. Nah, jadi kalau kita naikkan atau turunkan speednya itu tidak ada perubahan pada karakter manusia. Dia tetap itu kecepatannya itu stabil seperti itu. Tapi saya di sini akan mencontohkannya nanti, yaitu proses bagaimana mobil ketika dianimasikan menggunakan Masmove itu kecepatan speednya itu bisa diatur. Nah, itu poin yang pertama mengenai proses kelanjutan dari proses penganimasian dari materi yang lalu. Nah, kemudian juga nanti pada kesempatan sesi hari ini kita juga nanti akan membahas mengenai yang namanya bagaimana memanajemen atau memanage proses landscape ya, komponen, kemudian bagaimana proses penganimasiannya. Nah, di sini bisa dilihat, di sini ada proses landscape ya. Di sini ada yang namanya bukit ya. Bagaimana nanti dari proses dataran yang katakan di bawah sejajar garis nol, kita bisa naikkan atau up, rise ke atas sehingga menciptakan sebuah kontur bukit lebih tinggi seperti ini. Kemudian kita bisa juga dari landscape nanti membuat seperti cekungan seperti ini. Nah, yang kita lihat seperti ini, kolam seperti ini. Kemudian nanti kita akan meletakkan sebuah air atau water, elemen dari landscape juga. Kemudian kita juga bisa memberikan elemen-elemen pendukung seperti yang Anda lihat seperti ini, ada yang namanya bagian dari character ataupun dari yang namanya animal gitu ya. Jadi dalam people and animal seperti itu. Jadi elemen-elemen ini nanti ini menambah yang namanya wawasan dan memperkaya nanti sebuah karya kita ke depannya ketika kita hendak membuat yang namanya project yang lebih kompleks seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman semuanya harus bisa memperhatikan dengan baik. Nah, sebelum kita membahas keseluruhannya, kita akan fokus dulu dalam yang namanya proses penganimasian mobil ya, menggunakan Masmove. Nah, jadi ini saya langsung masuk aja langsung ya ke movie. Oke, di sini nanti langsung saya percepat aja ya. Jadi kan seperti biasa saya ulangi kemarin, kalau kita mau untuk penganimasian Masmove, kita kan masuk ke dalam menu efek ya. Kemudian kita pilih yang namanya ini Masmove. Karena sudah kita pakai, di sini tertulis yang namanya already in use. Jadi sudah terpakai. Jadi kita nih back aja, kita close, cancel. Nah, kita masuk ke Masmove ya. Nah, ini biar saya setting dulu ya. Nah, saya setting dulu posisinya supaya ini nampak gitu. Nah, nanti saya buat jalan seperti ini dia ya. Saya buat jalan seperti ini, mengitari seperti ini. Saya mulai dari sini dulu deh. Ya. Jadi kita menggunakan mouse move, saya klik kiri, sini. Oke, kemudian saya tahan kontrol. Saya buat jalan baru, pad baru ya. Nah, jadi seolah-olah dia mengitari, ya bilanglah mengitari dari danau atau bukit-bukit ini ya. Nah, nampak ya, jelas ya. Saya buat simple gini. Nah, ini seperti yang kemarin saya katakan bahwasanya pad width-nya ini harus lebih lebar ya. Nah, jadi elemen-elemen baik orang ataupun mobil ini harus berada di dalam jalur supaya ketika proses penganimasian itu bisa berjalan lancar. Coba kita tes dulu. Nah, ini sudah ya. Nah, ini saya coba tes play dulu. Nah, kalau di sini kan nampak kan jalannya sama kan antara yang namanya orang dan juga ini mobilnya seperti itu. Nah, kan seperti ini. Nah, tapi coba saya naikkan yang namanya kecepatannya. Nah, agar objeknya ini saya full
topkan seperti ini contoh. Nah, bisa dilihat kan mobil ini cepat jalannya. Nah, di sini bisa kelihatan yang namanya pengaruh dari car atau object speed. Jadi objek dari penganimasian jalur pad ini menggunakan mass move ini efektif ketika proses penganimasiannya diterapkan pada sebuah objek itu yaitu mobil. Nah, bisa dilihat kan mobil itu jalan sampai ujung kan, walaupun dia sampai perulangan ya seperti itu ya. Jadi tergantung kita juga nanti dalam proses penganimasian membuat jalur, kemudian tag kamera dan proses simulasinya harus disesuaikan supaya nanti proses penganimasian itu bagus, tidak nampak ya seperti perulangan seperti ini. Jadi harus ada juga nanti permainan kamera. Bisa nampak ya di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi bisa kalau kita lihat kalau bisa diperlambat, bisa ketahuan ya kalau untuk namanya sebuah objek mobil, tetapi kalau orang tetap stabil sama yang seperti yang saya katakan tadi di awal seperti itu. Nah, kemudian juga di sini ada beberapa fitur tambahan ya. Jadi di sini kan ada kayak toggle people. Jadi kalau misalnya kita klik toggle people, berarti nanti ini yang namanya proses orangnya tidak akan dianimasikan, hanya mobilnya saja. Sebaliknya juga, ini toggle people saya uncheck, kemudian yang mobilnya yang saya klik kiri, maka akan dia ada cross merah. Berarti itu nanti berjalan cuman orangnya saja, mobilnya tetap diam. Nah, kemudian saya tes lagi, saya buka. Nah, di sini ada yang namanya toggle dual direction. Ini berbicara tentang arus dari animasi. Apakah searah? Bisa juga nanti kita buat seperti ini. Coba kita tes play. Nah, dia kan jadi terbalik dari seperti itu kan. Nah, dia masuk ke jalur sebelahnya, berlawanan kan, kok bisa lihat seperti ini. Nah, jadi kan kalau tadi kalian lihat kan dari kiri ke kanan. Kalau kita ubah yang namanya toggle-nya menjadi dual direction dan jadi berlawanan arah dia. Nah, bisa juga kita buat yang namanya arus bolak-balik, toggle dual direction, dua arah. Jadi bisa dilihat ya orangnya dari sebelah kiri, mobilnya dari sebelah kanan. Ini random lah seperti itu ya. Bisa dilihat ya lebih kurang ya. Oke, ini saya balikkan lagi. Ini toggle atau ini tukaran ya, toggle dual direction. Tadi kan orangnya di kiri, mobilnya di kanan. Ini sekarang dibalik, mobil yang di kiri, orangnya di kanan. Nah, saya kembalikan jadi normal. Jadi sudah bisa dilihat ya. Jadi kalau misalnya di dalam penganimasian menggunakan pad mesh move, nah jadi mobil ini lebih efektif seperti itu. Tetapi ya tetap bisa diaplikasikan ke semua objek yang tipenya itu memang bergerak seperti orang dengan tipe walk ya. Jadi nanti disesuaikan aja di dalam pengerjaan project. Nah, saya rasa untuk proses penganimasian dari menggunakan mesh move ini semua bisa dipahami. Jadi nanti kita saya akan lanjutkan itu ke dalam tahapan yang namanya ini kita masuk ke build ya. Tadi kita udah back, kita masuk ke build untuk halaman di awal. Nah, jadi kita akan nanti mempelajari yang namanya bagaimana membuat seperti ini. Nah, ini ada bukit-bukit seperti ini. Kalau pohon-pohonnya teman-teman udah tahu ya, pohon-pohon kan semua ngambil dari nature ya. Nggak ada tahu cara mengopinya, tinggal pilih move object, ya kan. Kemudian tekan alternate untuk pengopian manual. Kemudian kalau untuk pengopian otomatis sekali banyak, kita bisa menggunakan mask placement seperti itu. Nah, jadi kita kan mau fokus ini untuk dua ini ya. Di landscape kita nanti buat yang namanya bukit-bukit ini, kemudian nanti buat cekungan-cekungan seperti kolam-kolam kecil atau danau-danau kecil buatan gitu ya. Nah, saya agak bergeser di sebelah kiri aja supaya enak ya teman-teman ya. Nah, oke. Jadi di sini kita bisa lihat contoh langsung aja. Misalnya kita mau buat bukit seperti ini, kita langsung tekan landscape aja. Nah, di landscape itu kebetulan kan kalau berbicara tentang untuk membuat bukit, nah ini kebetulan hay, water, ocean, ini adalah tipe-tipe dari landscape-nya seperti itu ya. Nah, jadi kita pakai di sini dulu yang untuk race ya, tipe race di sini hay, berbicara tentang yang namanya posisi landscape ini. Nah, kita menggunakan tipe race ini berarti adalah kita akan mengangkat permukaan ke atas sehingga menimbulkan sebuah efek kontur tanah itu naik ya. Nah, saya akan klik. Nah, sini kita bisa atur ya. Brush size-nya bisa ya, bisa besar, bisa kecil. Kita ambil yang kecil aja dulu ya, biar kita bisa lebih mengambil kendali. Nah, saya tes ini seperti ini ya. Nah, kita pelan-pelan, ini kan naik dia pelan-pelan. Jadi dia semakin ditandai, semakin naik, dia nanti nampak deh kayak bebatuan seperti itu. Nah, lebih kurang seperti ini. Oke.
Nah, ini jadi ada bukit-bukit. Nah, jadi misalnya teman-teman ingin membuatnya datar kembali, jangan takut ya. Ini sebenarnya bisa. Kita nanti pilih dulu lower ya kan. Nanti kita lower, kita turunkan pelan-pelan. Nanti bisa ya. Udah kita turunkan pelan-pelan kayak gini. Nah, nanti kita bisa tinggal yang namanya smoothkan lagi. Ya, jadi nanti bisa sebenarnya kita mau balikkan ya, cuman harus pelan-pelan gitu ya supaya hasilnya pun bagus. Nah, kayak gini pakai smooth dia ya. Jadi untuk membalikkannya nanti pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, harus memang sabar. Jadi ini misalnya untuk apa ya? Ketika udah kita naikkan, kita hendak membuatnya datar seperti semula. Nah, cuman ini saya balikkan lagi tinggi ya. Nah, jadi itu aja tadi rumusnya buat teman-teman. Nah, ini udah ada, kita buat bukit baru. Nah, ini bukit barunya ya. Nah, jadi tadi kalau udah bisa dinaikkan, ya kan, kita turunkan lagi lower, kemudian kita smoothkan untuk mendapatkan hasil seperti yang semula. Nah, jadi sekarang kita akan membuat yang namanya danau seperti tadi yang ada airnya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa langsung pilih yang lower, kita buat di sini ya, di bawah sini. Kita buat di sini kolamnya. Oke, katakan ini kolamnya udah siap lah ya. Nah, ini kolamnya udah siap. Nah, jadi nanti kolam ini nanti akan saya kasih air, dan kemudian nanti saya kasih yang namanya nanti elemen dari ikan ya, atau fish ya. Nah, jadi nanti ini udah jadi seperti cekungannya. Jadi kita tinggal menambahkan yang namanya elemen dari air atau water. Nah, saya ada beberapa tipe ya, jadi bebas pilih yang mana. Saya pilih tropical. Nah, kemudian saya klik kiri, saya lebarkan. Oke, saya lebarkan seperti ini. Jadi teman-teman tadi pilih ini place object dulu ya. Klik place object, kemudian dia dilebarkan. Ini saya buang dulu deh ya. Jadi kita tadi pilih place object, kemudian kita lebarkan. Nah, seperti ini. Nah, ini kan pas sudah kita lebarkan seperti ini. Nah, jangan takut, ini kan masih di atas. Nah, sekarang kita akan turunkannya pelan-pelan ke bawah. Nah, seperti ini. Kan nampak dia ya. Jadi kalau kita lihat sekarang bahwasanya air tadi itu mengikuti kontur dari kontur dari ini. Nah, ini kan kurang lebar nih. Kita lebar ini ya. Ini kurang lebar ini. Kita harus lebari. Oke, sampai ke sana udah ya. Nah, jadi supaya air ini mengikuti pinggiran-pinggiran atau konsep sketsa dari danau yang kita buat ini atau kolam yang kita buat ini. Nah, jadi kalau misalnya kita mau masuk ke dalam nih, kita lawan ini ya. Saya sambil jalan, tekan E ya ke bawah sambil maju. Nah, kita bisa menyelami yang namanya dasar dari danau ini atau dari kolam ini gitu ya. Nah, coba kita naik. Nah, seperti itu dia ya. Oke, jadi nanti supaya ada bertambah wawasan teman-teman semua ketika nanti membuat sebuah project. Jadi kalau misalnya mau ditambahkan sebuah elemen katakan ikan gitu ya, kita tinggal masuk ke people and animal. Nah, ini kan ada gambar ikan, saya langsung pilih, saya select, itu tinggal taruh aja di sini. Nah, ini kan langsung ada nih. Begitu diletakkan langsung bergerak ikannya. Misalnya mau kita perbanyak ya tinggal di copy aja ya teman-teman ya. Kita pilih dulu indikatornya, tarik alternate geser. Oke, geser lagi. Geser lagi. Nah, jadi seperti itu aja, mudah gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat ikannya berenang di dalam bisa gitu ya. Nah, kita masuk seperti ini. Nah, akan nampak itu ikannya ya di atas gitu. Nampak ini oke ya. Jadi bisa menambah yang namanya estetika dari hasil desain kita seperti itu ya teman-teman semua ya. Jadi tentunya ini pasti simple ya, sangat mudah dipahami. Oke, jadi ini yang bisa menambah yang namanya
perbendaharaan di dalam animasi kita menggunakan yang namanya aplikasi Lumion. Jadi nanti teman-teman tinggal perkuat basic di 3D modeling di 3D Max, kemudian nanti tinggal diimpor ke dalam Lumion dan disusun. Dan dimana teman-teman harus yang namanya memiliki konsep dasar yang bagus, supaya di dalam nanti proses untuk menyusun segala sesuatu di dalam Lumion, kalian sudah memiliki yang namanya sebuah rundown yang jelas. Mungkin untuk malam ini demikian informasi yang bisa saya jelaskan, dan untuk next time kita akan berjumpa kembali dengan pembahasan-pembahasan yang baru dan tentunya lebih menarik. Terima kasih buat perhatian dan kerjasamanya. Saya ucapkan thank you buat kita semuanya.